Film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Russell Garrett, seorang konsultan image ternama yang dikenal sukses, dingin, perfeksionis, dan sedikit arogan. Ia bekerja sebagai konsultan image di Los Angeles, membantu klien-kliennya membangun citra sesuai yang mereka inginkan. Kliennya pun tak sembarangan, dari pejabat pemerintahan seperti gubernur hingga kalangan profesional ternama. Russell selalu terhubung dengan headset karena telepon terus mengalir menandakan betapa sibuknya ia. Saking suksesnya, ia bahkan memiliki kantor sendiri. Di kantor, Russell dibantu oleh sekretaris setianya Janet yang mengurus semua jadwal dan kebutuhan administratifnya. Namun, di balik kehidupannya yang tampak sempurna, Russell merasa kosong dan tidak puas. Ia sering bersikap sinis, tidak menghargai orang di sekitarnya, dan memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan ayahnya. Suatu hari ayahnya yang bernama Sam datang ke kantor dan mengajak Russell untuk datang ke rumahnya karena adiknya beserta keluarganya akan berkunjung. Namun Russell menolak dengan alasan baginya waktu adalah uang dan ia tak ingin membuang waktu untuk hal-hal yang dianggapnya kurang penting. Russell Garrett meskipun sukses di dunia kerja masih dihantui oleh kenangan masa kecilnya di rumah orang tuanya. Kenangan yang selama bertahun-tahun ia coba lupakan dan pendam. Di luar pekerjaannya bersama Janet, sekretaris yang setia mengurus jadwalnya, Russell juga bekerja dengan rekannya Amy, yang bertugas mengedit video untuk kepentingan pencitraan yang telah diatur dengan cermat. Suatu hari mereka berdua bertemu dengan pemilik klub baseball bernama Bob Bresili. Saat itu Bob terlibat dalam kasus suap dengan anggota dewan dan reputasinya tengah terancam. Untuk membantu mengembalikan citranya, Russell pun menawarkan bantuan. Bob yang pernah berjanji untuk membangun taman baseball bagi anak-anak dimanfaatkan oleh Russell untuk membangun kembali image positifnya. Russell pun menyuruh asisten Bob mencari anak-anak yang dibutuhkan dengan harapan sosok Bob bisa terlihat seperti seorang yang sangat dicintai anak-anak. Namun setelah semua dilakukan, Amy merasa tidak setuju dengan cara Russell mengeksploitasi anak-anak demi kepentingan bisnis Bob yang bermasalah. Mendengar perkataan Amy, Russell akhirnya sadar bahwa ia telah bertindak terlalu jauh. Ia pun memerintahkan pelayan untuk membuang semua rekaman video tersebut. Tindakan Russell ini membuat Amy merasa lega karena ternyata Russell masih memiliki hati nurani. Suatu siang ketika sedang terjebak macet, Russell melihat pesawat terbang rendah yang membahayakan dirinya dan pengendara lain. Anehnya tak seorang pun di jalan yang melihat pesawat merah itu terbang rendah, meskipun pesawat tersebut jelas terlihat. Malam harinya sekitar pukul 3.00 pagi, Russell menerima pesan suara dari ayahnya, Sam, yang masih menginginkannya untuk datang ke rumah jika ada waktu senggang. Namun Russell hanya diam dan memilih untuk tidur, tidak membalas pesan tersebut karena sudah larut malam. Tengah malam saat Russell terlelap, ia terbangun mendengar suara aneh dari lantai bawah. Dalam pikirannya, ia menyangka bahwa ada maling masuk ke rumah, meskipun rumahnya dilengkapi dengan sistem alarm canggih. Dengan hati-hati, Russell memeriksa keluar dan memastikan tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai bawah, ia menemukan sebuah mainan pesawat dengan nama Rusty tertulis di sana, yang merupakan nama panggilan Russell semasa kecil. Russell menduga mungkin ayahnya sengaja menyimpan mainan itu di rumahnya berharap ia akan datang. Menganggap itu hanya upaya dari ayahnya untuk memanggil pulang, Russell pun kembali tidur. Namun beberapa saat setelah itu, suara ribut-ribut kembali terdengar dari bawah. Russell terkejut dan langsung pergi memeriksa. Ia menemukan anak kecil yang sedang bermain-main dengan pesawat mainan tersebut. Begitu Russell memergoki anak itu, si anak langsung lari terbirit-birit meninggalkan rumah dengan sepeda. Sementara Russell mengejarnya menggunakan mobil sportnya. Kejar-kejaran pun terjadi di tengah malam, berlanjut ke kawasan Skyway dan menuju sebuah restoran bernama Skyway Diner. Namun ketika Russell sampai di restoran itu, anak kecil itu sudah menghilang, meninggalkan rasa penasaran yang mendalam di hati Russell. Russell pun bertanya kepada semua orang yang ada di sekitar restoran. Namun anehnya tak ada seorang pun yang mengaku melihat anak kecil yang masuk ke rumahnya. Yang lebih aneh lagi, ketika Russell keluar dari restoran dan menoleh ke belakang, restoran tersebut tiba-tiba hilang begitu saja seolah-olah tidak pernah ada.
Pagi harinya dengan keadaan kurang tidur dan masih dilanda kebingungan, Rachel memutuskan untuk membuat janji dengan seorang psikiater bernama Alexandra. Di ruang konsultasi, Rachel menceritakan kejadian aneh yang ia alami, mengaku berhalusinasi melihat anak kecil yang terus mengganggunya. Alexandra menduga bahwa hal tersebut adalah bayangan dari masa kecil Rachel yang ia coba lupakan selama ini. Namun Rachel bersikeras bahwa masa kecilnya sudah ia kubur dalam-dalam dan tidak ingin berurusan lagi dengan kenangan itu. Ia hanya menginginkan agar halusinasi tersebut hilang, entah itu melalui terapi atau dengan obat yang bisa ia beli di apotek. Alexandra pun akhirnya memberikan resep obat dan menyarankan Rachel untuk cuti sementara dari pekerjaannya dan kembali keesokan harinya untuk evaluasi lebih lanjut. Namun, meskipun sudah diberi resep dan disarankan untuk beristirahat, Rachel tetap tidak bisa menenangkan pikirannya. Saat bekerja di rumah, kejadian aneh kembali terjadi. Tiba-tiba televisinya menyala dengan sendirinya, dan kali ini anak kecil yang sama muncul lagi di layar. Rachel marah-marah merasa tidak ada alasan bagi anak-anak untuk masuk dan mengganggu rumah orang seperti itu. Namun semakin ia melihat lebih dekat, wajah anak kecil tersebut terasa sangat familiar, meskipun Rachel masih tidak bisa mengingat siapa anak tersebut. Why do you keep coming back here? I came back to get my plane. My mom gave it to me for Christmas. Look, right here, Rusty. Russell Morley Durrance. I hate that stupid name. Are you who I think you are? Setelah berbincang-bincang, Rachel akhirnya menyadari bahwa anak kecil ini yang bernama Rusty sebenarnya adalah dirinya sendiri saat masih berusia 8 tahun. Rusty tidak tahu bagaimana bisa berada di sana, namun Rachel merasa terkejut dan bingung. Dalam benaknya, Rusty adalah bagian dari masa kecilnya yang telah lama ia coba lupakan. Kini anak kecil itu muncul kembali dan Rachel masih merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi. Berulang kali Rachel berpikir bahwa ini semua hanya halusinasi. Ia merasa yakin setelah mengkonsumsi obat yang diberikan Alexandra, Rusty akan menghilang. Namun usaha itu kembali gagal. Semakin ia berusaha menutupinya, semakin kuat kehadiran Rusty. Dengan perasaan yang semakin kacau, Rachel kemudian memanggil sekretarisnya Janet dan memintanya untuk bertemu di basement. Saat itu Rachel memperkenalkan Rusty pada Janet. Kejutan besar terjadi, ternyata Janet juga bisa melihat Rusty. Rachel merasa semakin tidak waras, bingung dan kesal. Ia memerintahkan Janet untuk menghilangkan Rusty. Namun Janet yang sudah sangat bingung dengan apa yang terjadi hanya bisa melihat bosnya seperti orang gila. Ketika berada di mobil, Rusty merengek minta diantarkan pulang. Namun Rachel tidak ingat di mana rumah masa kecilnya. Kenangan itu sangat kabur karena ia dan keluarganya sering berpindah rumah bahkan sebanyak 12 kali. Tiba-tiba Rusty meminta untuk berhenti di suatu tempat. Ia menunjukkan sebuah rumah yang dikenalnya. Rachel merasa aneh, namun dia berhenti karena Rusty tampaknya mengenali tempat itu. Rumah tersebut adalah rumah tempat Rachel memiliki kenangan masa kecil, kenangan tentang sebuah kecelakaan saat ia jatuh dari atap rumah saat sedang bermain. Rusty pun berjalan ke halaman rumah tersebut dan mencari anjing peliharaannya, Chester, yang Rachel juga tidak ingat pernah ada dalam hidupnya. Saat mereka berbincang, Rusty menanyakan pekerjaan Rachel sekarang. Rusty kecewa mendengar bahwa Rachel sering berpergian namun tidak pernah menjadi seorang pilot pesawat, seperti yang ia impikan waktu kecil. There's no dog here. I don't own a dog. I got to be a guy with no dog? That's right. Travel all the time for work. Travel for work? No, I don't fly jets. Not really, no. Shouldn't there be a lady here somewhere? I live alone. I'm 40, I'm not married, I don't fly jets, and I don't have a dog? I grow up to be a loser. Rusty bahkan lebih kecewa lagi mendengar bahwa di usia Rachel yang hampir 40 tahun dia belum juga menemukan pasangan hidup. Malam hari Rachel terjaga dari tidurnya karena suara Rusty yang sibuk bernyanyi dengan semangat. Rusty bahkan terlihat sangat gembira melihat bulan yang sangat besar di malam itu. Dengan rasa ingin tahu, Rusty pun bertanya pada Rachel tentang bulan yang dilihatnya. Namun anehnya Rachel tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut yang membuat Rusty kecewa. Ia merasa bahwa ia tumbuh besar tetapi tidak tahu banyak hal tentang dunia sekitar, hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana. Keesokan paginya Rachel terbangun dan merasa lega karena Rusty tidak ada di rumah. Dia berpikir mungkin halusinasi yang selama ini mengganggunya akhirnya sudah sembuh.
Namun di siang hari ketika Rachel dan Amy sedang bertemu dengan klien mereka, Rusty datang lagi. Dengan wajah cemberut dan perut yang keroncongan, Rusty merengek minta makan karena kelaparan. Rachel terkejut, tapi demi menghindari perhatian lebih, ia mengatakan pada Amy bahwa Rusty adalah keponakannya. Rachel pun memilih untuk membawa Rusty pergi, agar Amy tidak membawanya masuk ke dalam ruangan. Ketika mereka sedang berjalan, Rusty mengajak Rachel untuk makan. Tanpa alasan yang jelas, Rusty tiba-tiba menunjuk sebuah restoran bernama Skyway Dinner yang ada di tengah kota. Rachel semakin bingung karena restoran ini tidak ada sebelumnya dan tiba-tiba muncul begitu saja. Meskipun enggan, Rachel memutuskan untuk masuk ke restoran tersebut. Namun perasaan bingung dan cemas semakin menghantui Rachel karena dia masih tidak bisa menerima kehadiran Rusty. Ia merasa bahwa anak ini hanyalah gangguan dalam hidupnya yang sudah mapan. Namun perlahan Rachel mulai merenung dan menggali ingatan-ingatan masa kecil yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Rusty mulai mengungkapkan kenangan yang selama ini terpendam, kenangan yang menyakitkan. Seperti ketika ia dibully di sekolah karena tubuhnya yang gemuk. Rachel terkejut karena kenangan itu adalah bagian dari dirinya yang ia lupakan. Untuk membantu Rusty, Rachel mengajak Rusty ke rumah klien mereka, seorang petinju bernama Kenny. Di sana Rachel meminjam ring tinju untuk mengajari Rusty bagaimana cara bertarung, berharap ini bisa membantu Rusty menjadi lebih percaya diri. Saat melihat interaksi antara Rachel dan Rusty, Amy mulai merasa ada yang aneh. Ia menyadari betapa miripnya Rachel dan Rusty, tetapi karena mereka mengaku sebagai kerabat, Amy hanya menganggapnya sebagai hal yang wajar. Siang itu Amy membawa Rusty pergi makan es krim di rumahnya dan menyuruh Rachel untuk menyusul. Di dalam mobil, Amy mulai bertanya apakah Rusty benar-benar keponakan Rachel. Rusty menjawab dengan tegas bahwa dia bukan keponakan Rachel, tetapi mereka memang sangat dekat. Hal ini membuat Amy semakin bingung dan ia menduga bahwa Rusty adalah anak Rachel yang disembunyikan oleh Rachel. Namun Rusty terus membantah dan mendesak Rachel untuk bicara jujur. Rachel mencoba menghindar, merasa bahwa Amy tidak akan mempercayainya. Namun Rusty semakin mendesak hingga Amy pingsan. Setelah itu Amy terbangun dan bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Rachel pun menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan setiap kali melihat Rusty, ia hanya teringat kenangan buruk masa kecilnya. Di tengah percakapan itu, Rachel menerima telepon dari Kenny yang mengingatkannya tentang pernikahan yang akan diadakan besok. Kenny meminta agar Rusty menggantikan posisi keponakannya untuk membawakan cincin. Rachel setuju, dan saat tiba di pesta pernikahan, setelan jas Rusty ternyata pas dan ia diangkat untuk membawa cincin. Di pesta, Rusty melihat Amy dan merasa bahwa wanita itu adalah pasangan yang tepat untuk Rachel. Dia segera mengingatkan Rachel, namun Rachel menolaknya dan mengusir Rusty. Rusty tidak menyerah dan melamar Amy, namun Rachel yang melihatnya langsung merasa bingung. Amy pun menjawab bahwa dia akan memikirkannya dan Rachel merasa canggung. What about that pretty woman you came with today? We work together. Somebody's making the move right now. Amy, will you marry me? Okay, that's Rachel pun merasa canggung dan pergi untuk mengambil kunci mobilnya. Sementara itu, Amy dan Rusty duduk menonton TV. Ternyata rekaman yang sebelumnya dibuang oleh Rachel ditemukan kembali oleh Rusty. Menyaksikan rekaman itu, Amy sangat kecewa dan merasa telah membuat kesalahan besar. Dia sadar bahwa Rachel telah berubah menjadi seorang yang tidak dia kenali lagi. Meskipun begitu, Rachel beralasan bahwa dia tidak punya kewajiban dengan klien dan tetap tidak berubah. Amy merasa sangat menyesal. Di dalam mobil, Rusty berusaha membujuk Rachel untuk berubah dan berhenti mengacaukan segala sesuatu. Setibanya di rumah, Rusty mengingatkan Rachel bahwa besok adalah ulang tahun mereka. Dengan serius, Rusty mengingatkan Rachel tentang cita-cita masa kecil mereka untuk menjadi seorang pilot pesawat. Namun kini Rachel justru bekerja di bidang yang sangat berbeda dan meninggalkan impian masa kecil mereka. Rusty pun mulai mempertanyakan pilihan hidup Rachel, mengingatkan dia tentang mimpi-mimpi yang telah terkubur dalam dirinya selama ini. Rachel mulai menyadari bahwa pertemuan dengan Rusty menjadi sebuah cermin bagi dirinya. Dia melihat betapa jauh dia telah menyimpang dari impian dan harapan masa kecilnya. Rachel yang dulu penuh cita-cita dan semangat, kini justru menjadi sosok yang sinis, egois, dan terfokus hanya pada uang dan status. Rusty yang adalah versi kecil dirinya tak pernah membayangkan bahwa Rachel akan berakhir seperti ini.
Namun Russell berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua keberhasilannya seperti mendapatkan beasiswa ke Universitas California dan lulus dengan predikat terbaik adalah hasil dari kerja keras dan kecerdasannya. Dia merasa bangga dengan pencapaiannya meski di dalam hatinya ada kekosongan yang semakin terasa. Malam itu Russell bertemu dengan klien lamanya, Deirdre, seorang pembawa acara berita. Mereka berbicara di sebuah bar dan Russell mulai menceritakan semua hal yang sedang mengganggu pikirannya, termasuk tentang Rusty. Meskipun sulit dipercaya, Deirdre menyarankan bahwa kehadiran Rusty mungkin bertujuan untuk mengingatkan Russell tentang sesuatu yang telah ia lupakan. Deirdre percaya bahwa Rusty hadir untuk mengajarkan Russell sesuatu yang penting untuk kembali ke jati dirinya. Deirdre pun berbagi pandangannya tentang masa depan dan masa kecilnya. Ia mengatakan jika versi kecilnya datang dan bertanya apa yang akan terjadi pada dirinya kelak, ia akan menjawab, "Tidak perlu khawatir, hidup akan berjalan luar biasa." Kata-kata Deirdre menyentuh Russell, membuatnya merasa seolah-olah sebuah tamparan keras yang memaksanya untuk melihat hidupnya dengan cara yang berbeda. Dia menyadari bahwa meski ia punya uang dan kesuksesan profesional, ia telah mengabaikan hubungan keluarga, persahabatan, dan bahkan cinta sejati yang ada dalam hidupnya seperti Amy. Kembali di rumah, Russell mencoba mengingatkan dirinya tentang masa kecilnya dengan bantuan Rusty. Dia percaya jika ia bisa mengingatkan masa lalu, Rusty akan kembali ke masanya yang lebih muda. Untuk itu, Rusty mulai menceritakan setiap kenangan yang pernah mereka alami. Rusty menceritakan masa sekolah, tentang ayah yang sering marah, dan segala hal yang membuat Russell merasa terluka. Perlahan kenangan-kenangan itu kembali terkuak dan Russell mulai merasakan bahwa dirinya yang dulu yang penuh harapan dan impian kembali muncul ke permukaan. Russell dan Rusty terus melaju melewati terowongan yang membawa mereka kembali ke tahun 1968, masa kecil Russell. Segalanya berubah, pakaian mereka, kendaraan yang mereka tumpangi, bahkan suasana di sekitar mereka. Russell kini berada di masa lalu bersama Rusty yang masih kecil. Setelah itu, Russell mengantarkan Rusty ke sekolah, tempat mereka akan berhadapan dengan teman-teman yang menyiksa anjing cacat. Russell memberitahu Rusty agar tidak takut dan melawan. Ia menceritakan bahwa dulu saat dirinya kalah dalam perkelahian yang sama, ia dicap sebagai pecundang sepanjang masa bahkan hingga SMA. Russell berharap Rusty tidak mengulang kesalahan yang sama dan memberi semangat agar dia bisa melawan dan menyelamatkan anjing itu. "Jangan takut," kata Russell, "lawan mereka, jangan jadi pecundang." Rusty pun mengikuti saran Russell dan berhasil memenangkan perkelahian tersebut. Ia berhasil menyelamatkan anjing kaki 3 itu dan teman-temannya mulai menghormatinya. Namun masalah belum selesai karena perkelahian itu Gloria, ibu Rusty, dipanggil ke sekolah. Gloria yang sedang sakit terpaksa keluar rumah. Sesampainya di rumah, Sam, ayah mereka, marah besar kepada Rusty karena membuat ibunya yang sedang sakit harus keluar rumah. "Kenapa kamu harus buat ibumu keluar dalam keadaan sakit?" Sam berteriak. "Kamu harus tumbuh dewasa, Rusty," ujar Sam. Russell yang mendengar pertengkaran itu merasa semakin terhimpit. Tanpa bisa menahan diri, ia berkata kepada Rusty, "Jika memang benar ibumu bisa meninggal lebih cepat karena kamu terus seperti ini, kita harus berubah." Mom's dying. Soon? For your next birthday. No, you didn't do it. It's not your fault. Dad was just saying those things because he's scared. Because he knows that he has to raise you alone and he doesn't know how to do it. Untuk menghibur Rusty, Russell membawanya ke Skyway Dinner untuk makan malam. Sambil menikmati hidangan, mereka berbicara tentang masa depan Rusty, yang Russell khawatir mungkin tidak akan jauh berbeda dengan hidupnya. Namun Rusty memberikan perspektif yang berbeda. Rusty membantu Russell memahami bahwa dia tidak perlu terus berusaha memenuhi ekspektasi orang lain atau merasa bersalah karena masa lalunya. Namun saat mereka tengah asik ngobrol, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Hello, boy. How you doing? Chester, come on, boy. Did you hear what he just called his dog? Saat mereka mengejar pria tersebut, Russell dan Rusty terkejut. Ternyata pria itu adalah versi masa depan dari Russell, tepatnya Russell yang berusia 70 tahun. Mereka akhirnya menyadari bahwa dialah yang menaruh mainan pesawat di depan rumah Russell dan mengirimkan Rusty untuk bertemu dengan dirinya di masa lalu. Russell tua tidak perlu menjelaskan banyak, dia hanya memberi isyarat bahwa dalam 30 tahun ke depan Russell akan memahami semuanya. Russell yang masih muda tercengang saat melihat sosok Amy yang telah menjadi istrinya.
Mereka lalu menyaksikan Russell tua pergi dengan pesawat pribadinya bersama keluarga, hidup yang tampaknya penuh kebahagiaan. Resti yang sangat senang menyadari bahwa di masa depan mereka akhirnya menjadi pilot pesawat, seperti impian yang telah mereka miliki sejak kecil. You're a pilot. You're a pilot. You're a pilot. No, you're a pilot. Did you see our dog? What's his name? Chester. Chester. That old lady looked familiar. Namun setelah pertemuan yang penuh keajaiban itu, tiba-tiba Russell kembali ke masa sekarang. Resti pun menghilang begitu saja, meninggalkan Russell yang kini benar-benar berubah. Perjalanan emosional itu telah mengubah hidupnya, membuatnya berdamai dengan dirinya sendiri dan menemukan kembali nilai-nilai yang selama ini dia abaikan. Russell segera menyuruh Janet untuk menghubungi ayahnya dan memberitahukan bahwa dia akan datang pada hari Minggu nanti. Sebagai tanda terima kasih atas kesetiaannya, Russell memberikan tiket liburan dan kartu kreditnya untuk digunakan Janet. Tentu saja Janet sangat senang dan terharu dengan perhatian Russell. Setelah itu, Russell pergi menuju sebuah rumah milik wanita yang pernah dia kecewakan, yaitu Amy. Kali ini dia datang dengan niat yang tulus, membawa seekor anjing bernama Chester. Russell siap untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya, membangun keluarga bersama Amy, dan menebus kesalahan-kesalahan masa lalunya. Film pun berakhir, menandakan sebuah perjalanan yang penuh pembelajaran, penyembuhan, dan perubahan hidup. Pesan moral dari cerita ini adalah terkadang untuk menemukan kebahagiaan sejati, kita harus berdamai dengan diri sendiri, menghadapi masa lalu, dan berani mengikuti impian yang pernah kita lupakan. Kehidupan bukan hanya soal sukses materi, tetapi juga soal hubungan, cinta, dan pemahaman diri. Dan begitulah perjalanan hidup Russell mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian atau harta, tetapi dari kemampuan untuk mencintai diri sendiri, memperbaiki kesalahan, dan menghargai setiap momen yang berharga. Hidup terus berlanjut dan setiap langkah adalah kesempatan baru untuk berubah. Terima kasih telah mengikuti kisah ini, semoga kisahnya menginspirasi kita semua untuk mengejar mimpi. Sampai jumpa di video selanjutnya.